Ya, oke. Halo Sobat Kaze semuanya. Selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Siap. Jadi, Silver Kaze Otaku Room kali ini Kaze bakalan merekomendasikan sebuah anime lagi. Jadi, Otaku Room kali ini ternyata banyak ya yang bahasin anime ya. So, langsung aja untuk sekarang masih bahas di anime review lagi atau rekomendasi anime lebih tepatnya ya. Kaze bakalan menyarankan sebuah anime yang ceritanya tuh enak banget untuk kalian yang senang dengan slice of life atau cerita-cerita olahraga gitu ya. Olahraga ini cocok. Dimana anime ini berjudul Sayonara Watashi no Kramer. Dibilang ini selamat tinggal pelatihku lah ya, selamat tinggal pelatih ya, jadi anime ini berdasarkan pada olahraga sepak bola, tetapi sepak bolanya dikhususkan untuk sepak bola wanita ya. Bertokoh utama itu namanya Onda Nozomi ya, yang punya cita-cita dia bisa bermain sepak bola selayaknya anak laki-laki. Tapi di sini disarankan oleh pelatihnya di waktu SMP itu dia harus bisa main dengan regu wanita atau sepak bola wanita. Pada awalnya Kaze juga berpikir di anime ini tuh, oh ini animenya paling cerita-ceritaan masa lucu seorang anak perempuan lah yang pengen bisa main bola biasa. Tapi ternyata bagus juga gitu ceritanya. Kenapa? Menurut Kaze ya, anime ini cocok buat kalian yang sedang putus asa terus bisa dapat penggambaran atau sebuah ilham yang bikin kalian semangat lagi untuk mencapai impian kalian. Kita mulai ya. Apa hal-hal menarik yang bisa jadi acuan untuk nonton anime Sayonara Watashi no Kramer ini? 1. Di awal, Kaze lihat di sini ada kombinasi 3 pemain sepak bola wanita yang berbakat, yaitu si Onda, terus si Sou, ya manggilnya Sou, nggak ini pokoknya si Sou itu yang rambutnya putih itu, Kaze masih belum terlalu hafal namanya. Terakhir ada si Sozaki ya, Sosazaki. Bener kah namanya Sozazaki atau Soshizaki? Sorry. Yang ketiga Soshizaki ya. Jadi ada Onda Nozomi, terus si Sou, ada si Soshizaki. Ini tiga pemain inti dalam salah satu sekolah. Sekolahnya ini namanya Warabis. Jadi tim Warabis. Yang bikin menarik adalah hal yang paling dasar. Logo punya Warabis dari anime ini itu mirip logo The Three Lion atau negeri sepak bola atau sepak bola yang lahir itu dari negeri ini yaitu Inggris. Tapi di sini 3 lambang singa itu The Three Lion itu diganti sama kelinci. Berarti anime ini bertujuannya memang menceritakan sesepak bola mungkin. Kemudian di sini juga banyak menyebutkan nama-nama pemain sepak bola dunia. Ada Lionel Messi yang pernah kedengeran, terus terakhir itu bahkan nyebut nama Xavier. Jadi pemain-pemain era tahun 2000-an awal tuh disebut semua. Jadi Kaze, wah ini anime menarik nih kalau buat ditonton gitu. Apalagi yang mainnya kan perempuan semua gitu ya. Kaze juga penasaran. Terus di sini tuh diceritakan di awal paling depan sekali itu ada satu pemain Jepang, sebut saja namanya Naomi. Si Naomi ini adalah pemain andalan Jepang untuk liga perempuan ya, liga sepak bola wanita. Dia adalah pionir Jepang andalan sampai akhirnya dia menceritakan bahwa sepak bola wanita itu butuh masa depan yang cerah gitu. Dan ternyata memang redup ini sepak bola wanita Jepang itu redup. Sampai akhirnya mereka ini pada bertemu semua. Dan menurut Kaze, oh ini cerita berarti membuka jalan seperti halnya waktu dulu di Kapten Tsubasa, yang seorang Roberto Carlos ketemu sama Tsubasa Ozora.
Roberto Carlos yang penglihatannya udah mulai hilang, ya kan, terus banyak cedera sana sini, dia nggak bisa main, dia nyari talenta atau bakat baru, ya kan, ketemulah sama si Tsubasa, hanya seperti itu. Tapi mungkin Kaze mikirnya waktu itu, oh cuma segini doang yang anime ya, cuma gini doang, sampai ketemu sama pertandingan awal di mana si Honda ini ketemu sama Sashizaki pertama kali, sama si Sou pertama kali. Ini anime pindah lagi dari Kapten Tsubasa, Kaze nyambungnya ke Aoi Densetsu no Shoot, yang dimana di situ ada kombinasi 3 pemain, yaitu si Toshi, Kazuhiro sama si Kenji penjaga gawang, sama 2 pemain inti ya, yang satunya sayap kiri sama penyerang. Nah, 3 pemain inti ini kasih tergambar, oh ini 3 orang yang ada di sini, Honda, terus Sashizaki sama Sou ini penggambaran dari 3 itu menurut Kaze. Wah, ini kayaknya kesini, atau mungkin memang itu memang pemikiran Kaze doang ya, pemikiran Kaze doang tuh arahnya ke sana, mereka bertiga ini. Ini menarik. Jadi Kaze bisa dibilang anime ini campuran dari semua anime sepak bola yang pernah ditayangin di Jepang. Banyak macamnya, akhirnya Kaze mulai kayaknya anime ini cocok buat di-review. Intinya sih begitulah ya, kenapa Kaze sampai tiba-tiba bikin Sayonara Watashi no Freeman. Dan terus terang aja, editornya Kaze kaget. Lah, emang iya bang mau gitu? Belum pernah nonton ya? Belum? Ya udah bagus. Makanya ini sesuatu yang pengen Kaze share, jadi nanti coba dicari, kalau butuh apa-apa Kaze bantuin, tenang aja. Sudah ketemu bang. Jadi anime ini pokoknya kalau kalian lewatkan itu sayang banget, soalnya kalau dicek ya, dilihat lagi, ternyata anime ini sudah ada movie-nya terlebih dahulu sebelum ke seriesnya. Jadi lupa sih itu anime ini tuh movie-nya itu tanggal berapa, nanti mungkin coba akan muncul di ininya tanggal berapa. Jadi movie-nya itu lebih dahulu, dan terus terang aja Kaze belum nonton si movie-nya karena Kaze nggak tahu ini anime ini ternyata anime lepasan gitu, cuman 1 episode jadi waktu itu, bikin movie doang udah gitu udah. Tapi nggak tahu kalau bikin anime series kayak gini, dan seriesnya ini masih ongoing sampai sekarang. Makanya Kaze penasaran ini nantinya bakal seperti apa. Ditambah lagi penasaran Kaze itu tambah jadi ketika si Honda ini menunjukkan skillnya. Skill waktu pertama kali mereka bertanding berhadapan dengan juara nasionalnya lah, juara nasional SMA yang isinya tuh pemain under 15, under 17 gitu kan, di Jepang gitu loh. Itu dikumpulin semua, dan ternyata si Honda ini unjuk skill. Sampai ketika ngelihat dia itu Kaze seperti melihat yang awalnya ini Kapten Tsubasa be like gitu loh ya, bener-bener ini mah Kapten Tsubasa versi cewek gitu. Tapi ternyata enggak, Kaze ternyata lihat ini tuh Aoi Shingo-nya Tsubasa versi perempuan, sekaligus dia ini si Toshinya Shoot versi cewek juga. Jadi kalau si Aoi Shingo itu dia selalu punya trik atau teknik tersendiri yang dia adaptasi dari pemain yang pernah dia lihat, itu Aoi Shingo. Kalau Toshihiro ini dia itu punya skill yang dia sendiri tidak sadari gitu. Kalau dia itu bisa Toshihiro. Dan si Honda ini tipikalnya kayak gitu, dia punya bakat yang hanya dilihat sama orang tuh, oh bakat tuh bisa gini, tapi si Honda ini nggak bisa gitu, nggak nyadarin itu. Terus dia itu punya teknik andalan yang dia bisa pakai di titik-titik yang kalau dia udah kepepet. Dan itu menurut Kaze langsung, ini anime cocok nih buat Kaze tonton, soalnya aneh. Tambah lagi lagu openingnya ya, dari awal lagi nih ya, lagu opening, lagu endingnya, terus background musiknya ini enak banget buat kalian dengerin. Yang awalnya itu kan Ambition
Ambitionous Goal judulnya itu, openingnya, terus endingnya juga. Kali nggak tahu judulnya apa ya, tapi kasih selalu ngulang-ngulang itu karena aja belum dapat apa namanya yang fullnya untuk endingnya. Terus untuk BGM-nya atau background musiknya itu Kaze seneng banget karena ini tuh ala-ala Irlandia gitu loh si BGM-nya. Cuman kalau misalnya nanti Kaze play itu copyright lagi. Mungkin nanti kasih ini aja lah, kasih tahu satu contoh ininya di video yang mana. Videonya kasih nanti taruh di bawah dan kalian dengerin sendiri background musik yang kasih maksud itu apa ya. Jadi kasih seneng banget di anime ini tuh karena anime ini tuh cocok banget buat yang penggila sepak bola tapi pengen ceritanya tuh yang santai, nggak ada tendangan yang berlebihan seperti Kapten Tsubasa atau yang ceritanya terlalu laki-laki banget gitu kan. Karena mungkin aja ada perempuan yang pengen nonton atau anak-anak perempuan yang pengen nonton anime bertemakan sepak bola, atau mungkin ada juga ya kalian sobat Kaze yang laki-laki ingin tahu kalau sepak bola itu dimainkan oleh perempuan seperti apa. Nah, ini anime cocok banget buat kalian yang nyari-nyari cerita seperti itu. Mungkin pembahasannya si Sayonara Watashi no Grammar ini segini dulu ya, soalnya ini kan masih panjang banget, masih ongoing juga, dan Kaze juga masih belum tahu nih yang jadi judul itu untuk yang mana. Kramer yang dimaksud ini kan pelatih nih. Pelatihnya yang mana yang akan jadi selamat tinggal sebenarnya. Di sini ada dua pelatih dan dua-duanya itu punya potensi bagus. Satunya si Naomi yang mantan pemain andalan Jepang. Satunya lagi si Fukatsuguru yang disebut mata panda sama si Onda dan anak-anak pemainnya perempuan lainnya ya di Warabis. Itu dua-duanya ini Kaze bilang bagus. Kalau yang satu kan kelihatan dia mantan pemain nasional Jepang. Sedangkan yang satunya lagi kan ini siapa? Orang datang-datang ke situ bawa majalah yang gambarnya pacuan kuda. Padahal dia ini ahli strategi yang pensiun dini di under 18 pemain nasional Jepang. Dan dia berhenti main sepak bola karena cedera yang berkepanjangan. Akhirnya dia tidak lanjut lagi bermain sepak bola. Dan ternyata dia adalah gudangnya strategi di under 18 ini. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi seorang pelatih, namun karena banyak yang tidak sepaham sama dia akhirnya cari tim lain yang bisa dia latih karena dia tidak bisa meninggalkan yang namanya hobinya dia. Jadi Kaze bilang lagi, waktu di awal tadi Kaze ngomong kan, ini cocok buat kalian yang mencari masa depan atau sedang berputus asa. Karena di sini nilai kehidupannya adalah orang yang sudah memegang sesuatu itu, seperti halnya si Fukatsugoro ini, dia udah gak bisa main bola lagi, tapi karena kecintaannya dia masih punya mimpi di sepak bola, dia masih bisa melatih sepak bola untuk sepak bola wanita. So kita tungguin aja Sayonara Watashi no Grammar ini akan diberikan kepada pelatih yang mana ya. Mungkin ini bakal jadi ending yang sedih, tapi pasti ada nilai ininya, apa namanya, nilai kehidupannya yang cocok banget untuk kalian jadikan pelajaran. Mungkin gitu aja untuk bahasan Otaku Room kali ini di anime recommendation dalam temanya Sayonara Watashi no Grammar. Kalau misalnya sobat Kaze ada pertanyaan seputar bahasan kali ini atau pengen tanya-tanya anime lainnya, kalian bisa tinggalkan di bawah kolom komentar atau bisa join ke Discord Kaze. Di bawah kolom deskripsi ada linknya, kita bisa kumpul di sana, tempatnya para otaku ngumpul dan ngobrol bersama. Kaze tungguin di sana. Kalau gitu Kaze undur diri, mohon maaf kalau ada kata-kata Kaze yang kurang berkenan di sobat Kaze sekalian. Akhir kata Kaze mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya sobat Kaze semuanya, dadah.